Saya juga penyambung lidah loh. Adanya sumber mata air Sendang ini sabdanya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di saat beliau dalam pengembaraan berkelana, sampailah di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua yang mau mencari air bawa kendi itu, Mbak. Begini Mbak Ida, saya juga penyambung lidah loh. Saya bisa bercerita dulu waktu masih hidup orang tua, masih almarhum, Simba juga masih hidup. Jadi adanya sumber mata air Sendang ini sabdanya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di saat beliau dalam pengembaraan berkelana, sampailah di lokasi tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini masih dengan tema Jogja, yang dimana kita masih merangkai sejarah-sejarah yang ada ketika waktu peradaban Mataram Islam. Nah, kebetulan aku sedang berada di tempat Ki Ageng Mangir, yang dimana memang yang terkenal ceritanya bahwa Ki Ageng Mangir adalah menantu dari Panembahan Senopati, dan pernah terjadi perselisihan di antara mereka, bahwa dia juga dikatakan sebagai pengkhianat dari kerajaan Mataram Islam. Nah, aku tidak sendiri, saking ngeblanknya aku tidak sendiri, bahwa aku selalu ditemenin oleh Mbak Intan dari jurnal Intan Indigo. Ya, baru opening udah nangis nih, Mbak. Tangannya udah gatel ya? Iya. Ya. Gimana nih? Jadi masih bisa ditahan, Mbak? Insya Allah, setengah-setengah tapi nih. Jadi mungkin sambilan Assalamualaikum. Boleh cerita sebentar? Ini pembayun ya? Stop dulu ya. Ya malah ngajak nari, ya ampun. Diam dulu, diam dulu. Ya. Stop dulu, stop dulu. Aku tahu kamu sedih. Ada yang mau diceritain? Ada yang mau diceritain? Kamu ingin menunjukkan di sini? Pernah menari di sini? Senang menari di sini? Pernah menjadi di sana? Tapi kalau senang kenapa menangis? Sakit. Hatinya sakit sekali. Namamu? Mbayun. Kamu sudah tahu. Tapi narinya nanti lagi ya, biar bisa kita menceritakan apa yang Dulu saya nari di sini. Ledek. Tapi bukan kemauan saya. Bukan kemauan kamu. Gimana kalau kesempatan buat kita untuk ceritain apa yang pernah ada di sini? Harus dari sini sampai ke sana. Sampai belakang. Jauh sampai sana. Sampai sana. Belakang tembok. Masih jauh. Masih jauh.
Dan Mangir duduk sana. Itu yang buat kamu akhirnya jatuh cinta. Ya udah, nanti diceritain lagi gimana. Tunggu di sana. Iya, tunggu sana. Harus ke sana ya. Iya, ke sana. Ya. Sana ya. Tunggu sana ya. Jangan nangis lagi. Nanti kalau nangis lagi. Menunggu di sini. Orang-orang seperti anak ini sudah saya nantikan. Anak ini sudah saya nantikan ada di sini. Ya udah. Sekarang keluar dulu ya. Biar bisa kita berbagi ceritanya. Saya tunggu di sana. Di sana. Oke. Baru permulaan guys. Gatel. Oke, baru permulaan ternyata memang Mohon maaf. mohon maaf Tiba-tiba nari. Tidak bisa ditahan. lagi. Jadi yang masuk ke Mbak Intan, beliau adalah yang menjadi penari gitu kan. Di sini adalah Retno Pembayun, Retno ya, Mbak? Pembayun, yang biasanya memang sering kalau misalkan kita ke seperti di video sebelumnya di Kota Gede, karena yang pernah dilihat Mbak Intan juga kecilnya bagaimana, dan juga mungkin ada beberapa kali juga sih Mbak untuk Iya. nyapa aku atau apa, cuman memang ya begitulah kalau Iya. saya. Gitu. Oke, di belakang ini, di tempat ini, tempatnya Ki Ageng Mangir yang dimana udah turun temurun Mbak. Dalam arti kata Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat inilah yang memang ceritanya itu mungkin terputus atau tertutup sejarahnya. Iya. Karena Ki Ageng Mangir 4 yang mungkin namanya aku belum tahu siapa, cuman memang disebutnya adalah Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang Iya. keempat. Oh, nama aslinya ini Mbak Bagus Wonoboyo. Bagus Wonoboyo Iya. ya. Jadi dia ini yang menikah dengan Pembayun karena Pembayun itu datang ke sini karena politik, dalam arti kata politik. Dan itulah yang membuat perpecahan dan pertarungan dengan Mataram Islam. Kalau menurut sejarahnya juga Mbak, sebelum sejarahnya mendingan kita sambil mungkin berkeliling. Jalan, Kalau lebih. nggak habis ceritanya di sini. Iya. Gitu. Kita mungkin berkeliling sebelah sana. Iya. Ya, monggo. Adanya sumber mata air Sendang ini sebenarnya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di saat beliau dalam pengembaraan berkelana, sampailah di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua yang mau mencari air bawa kendi itu Mbak. Nah, kendi dari bahannya di tanah liat itu. Ditanya orang tua itu sama beliau Kanjeng Sunan Kalijogo namanya siapa? Dia mengaku bernama Mbok Rondo Kasihan. Dengan bertemunya beliau dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau bermunajat doa di tempat ini sambil menancapkan tongkat. Selesai berdoa, begitu tongkat dicabut, bekas tancapannya ada sumber mata air Sendang ini. Terus sejarah dulu Sendang ini kan pernah dipergunakan mandi putrinya Raja Mataram, Gusti Roro Pembayun, Retno Pembayun, di saat mau menaklukkan memikat Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nah, jadi ini Mbak, kenapa di sini kok ada kayak pura gitu kan? Tadi aku bertanya-tanya gitu. Jadi gini, sebelum masuknya Islam ke sini, ini menurut yang aku baca dari banyak referensi itu bahwa sebenarnya satu desa ini tuh beragama Hindu gitu. Jadi masih ada terbawa Hindunya gitu. Tapi kalau memang kita out of topic ya dalam arti kata, sebenarnya ini itu kalau misalkan kita runtutin ke belakang lagi, ini masih ada hubungannya sama Mataram kuno gitu. Iya. Jadi masih bau-bau Hindunya tuh masih ada gitu. Nah,
Jadi waktu pertama kali datang itu adalah Ki Ageng Mangir 1, lalu kedua, ketiga, dan keempat gitu. Jadi memang Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, 4 ini adalah penyebar agama Islam. Gitu kan. Nah, jadi Ki Ageng Mangir tidak pernah memaksakan untuk warga sekitar sini dahulu itu untuk menjadi agama Islam. Itu enggak pernah memaksakan gitu. Jadi memang beliau ini ya udah kalau mau masuk monggo, enggak ya udah gitu. Cuman disinilah tempat mungkin puranya atau apa, karena masih ada Linggayoninya Mbak. Masih di belakang ya Mbak? Belakang. Dan untuk penyebaran agama itu, kalau penyebaran agama Islam itu dulu namanya apa ya? Kayak musola. Jadi mereka untuk berceramah atau apa, bukan musola, saung. Pokoknya ada saung kecil di belakang nanti. Pasti nanti kita akan ke belakang ke sana gitu kan. Karena tadi juga beliau yang pembayun itu kan nyuruh untuk ke belakang, menunjuk ke sana. Sebenarnya kalau misalkan diruntutin lagi, ini satu desa Mbak. Iya, kayaknya Besar. tadi dikasih gambaran lebih luas tuh Mbak, masih ke sana terus. Masih, iya, dan memang ada penghubungnya juga, ada sungai itu masih gitu. Dan sungainya juga sampai sekarang tuh masih ada Mbak, gitu. Nah, untuk Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, dan 4 ini sebenarnya masih ada trah dari Brawijaya 5. Gitu, masih ada trah Brawijaya ke-5. Nah, akhirnya kalau misalkan diurut-urut lagi Mbak, bahwa Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, 4 ini sempat ada, aku lupa Ki Ageng Mangir keberapa gitu, ada pernikahan dengan Cirebon ada, lalu dengan Pajajaran pun ada. Jadi sampai keempat tuh kayak lengkap gitu lah Mbak. Jadi Jawa Barat, terus Cirebon itu perbatasan itu ada, bahkan sampai ke Yogyakarta yang keempat. Berarti bisa dibilang di sini tuh titik awalnya dari peradaban di Nusantara. Aku dapatnya itu. Jadi, bisa jadi sih Mbak. Di sini tuh kayak awalnya dari peradaban di Nusantara. Cuma memang yang kita rasakan kalau misalkan di sini sebelum ada pertempuran atau apa, rasanya balik lagi bahwa rasanya itu kekeluargaan, rasanya tidak pernah memaksa. Pokoknya ya udah kamu mau apa, ya udah kamu jalani apa yang kamu mau. Kalau kamu mau ikut kami ya boleh kayak gitu. Jadi masih ada kerukunan di sini. Awalnya memang adem ayem ya Mbak, tapi sampai aku dikasihnya dari awal mulanya adem ayem, terus kesininya kok jadi ada politik. Jadi ada politik yang tanda kutip lah gitu. Jadi mungkin itulah sebabnya tadi kenapa mungkin Roro Pembayun itu masuk. Nah itulah nanti akan ada ceritanya gitu. Nah berdirinya kita di sini tuh memang ya itu tadi ada pura di belakang, terus masih ada Linggayoninya. Karena di sini mungkin tempat beribadahnya Mbak, gitu. Dan memang sampai sekarang mungkin juga masih dipakai orang beribadah umat Hindu. Kayaknya masih gitu. Jadi mungkin kita nggak berlama-lama di sini juga, karena aku ngerasa ada yang datang. Dalam arti kata datang mau beribadah yang dulunya, gitu. Kita akan menyelusuri ke belakang menuntaskan apa yang tadi menjadi misteri dari Pembayun itu sendiri. Gitu. Oke, Mbak, kita bisa turun ke bawah. Kanjeng Sunan Kalijaga dalam sampai lokasi tempatnya bertemu Mbok Rondo Kasihan ini bisa jadi untuk jadi tolak ukur tempat ini ya, jadi nama Kasihan ya, jadi desa Kasihan, kelurahannya Taman Tirto, kecamatan Kasihan. Menurut cerita dari sesepuh orang tua, dikarenakan Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini sosok orang yang tangguh, yang sakti ya. Menurut Panembahan Senopati orang yang tangguh sakti, ada suatu kekhawatiran Panembahan Senopati kalau suatu saat nanti mau menjatuhkan kewibawaannya Mataram. Kalau orang jadikan jungkel kewibawaannya Mataram, mau berontak ke Mataram. Dengan kekhawatiran itu akhirnya mencari jalan keluar bagaimana untuk membunuh Mangir itu. Akhirnya dibuatlah rantai emas yang dijadikan rantai emas, putrinya sendiri Retno Pemayur ditugaskan untuk dalam penyamarannya jadi seorang penari untuk memikat Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Sebelum sampai ke tempatnya Mangir kan dianjurkan oleh Senopatinya Mataram, ya, Ki Jerumertani, Patih Mandoroko untuk dimandikan dulu di sendang ini. Otomatis kan pasti diikuti oleh
dayang-dayang juga istilah dalam penyamaran ya teman ya kan. Orang penggede-penggede juga ya, orang-orang yang karena seorang putri mahkota tidak mungkin kan, pasti diikuti oleh orang-orang kuat juga di saat itu ya. Jadi tadi kan udah dari atas, terus kita Ke jalan belakang ke bawah lagi gitu. Dan masih bersangkut pautnya sama yang tadi, bahwa ini ada lingganya, Mbak. Lingganya memang tinggal lingganya aja, karena yoninya ada retakan yang diduga itu adalah yoni pasangannya ini, tapi sudah retak gitu. Dan mungkin masih menjadi perdebatan itu Benar atau tidaknya gitu kan. Nah, dari lingga yoni ini bahwa sudah diketahui bahwa memang peradabannya sudah lama juga, Mbak. Dengan satu logika penaran di eranya Mataram Islam saja, di saat tugas negara dikatakan ya, Retno Pembayun tugas negara untuk memikat mangir aja disewankan, disiramkan, dimandikan di sini, berarti ada sesuatu apakah di tempat ini kan, pasti ada sesuatu karohmah tersendiri ya. Mungkin ada untuk mengangkat suatu karismatik ya, untuk menguatkan suatu inner beauty, daya pesona, daya tarik, untuk pemikat, intinya untuk satu pemikat ya. Dan sampai sekarang pun masih diyakini, dipercaya bagi yang meyakini dan mempercayai kalau menengok sejarah di masa lampau. Diberikan untuk mandi, PP putri, misalnya perempuan yang sial jodoh, harapannya dengan membersihkan diri, melukat, membuang sesukar sesial kalau orang Jawa, dengan doa yang terbaik biar enteng jodoh. Kita udah nyampe di petilasan dari Ki Ageng Mangir, yang dimana beliau, kalau misalkan mungkin kalian menonton di channel YouTube-nya Book of Nena yang sebelumnya, itu ada tempat di mana Panembahan Senopati kalau mau sholat atau apa duduk di situ. Dan ternyata Ki Ageng Mangir juga punya tempat yang hampir sama seperti itu, cuman beda tempat aja dia di sini. Dan memang jadi kita melanjutkan kisah yang tadi di awal sebelum opening, bahwa Pembayun pun menari itu sampai juga di sini gitu. Dan perjalanannya dia itu begitu panjang dari tempat Kota Gede sampai sini, itu dengan para adipatinya, karena mereka itu ditugaskan dalam kata politik, yang dimana dahulunya di sini itu belum ada kekuasaan, belum ada yang memerintah siapa, tetapi hanya Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, dan 4 ini menyebarkan agama Islam gitu. Dan pada akhirnya saat keempat timbul mulai perselisihan, dan Panembahan Senopati mengutus anaknya, yaitu adalah Retno Pembayun, menjadi namanya Lara Kasihan, nama samarannya gitu, untuk memikat, sebenarnya memikat hati dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang keempat, tapi ternyata itu berbalik. Jadi Pembayun akhirnya mencintai Ki Ageng Mangir gitu. Karena memang tujuannya adalah menurut cerita yang beredar juga, dan menurut apa yang aku rasakan dan apa yang aku menjadi kilas balik, itu terasa, Mbak. Dan hampir sama dengan literatur yang ada di sejarah-sejarah. Jadi kayak tadi turun dari yang tadi di atas, Mbak Nana mau ke Lingga ya, itu tiba-tiba ada bau wangi, dan itu Pembayun ada kayak yang masih nuntun Retno Pembayun, selalu komplain harus namanya lengkap Retno Pembayun. Itu harus dia nuntun, beliaunya nuntun ke sini. Nah, saat di sini nih masuk di situ, Mbak, itu kayak ada terpaan angin dingin. Dingin banget gitu, terpaan angin positif sih, Mbak. Tapi saat di sini itu kayak ditempel lagi aku. Dan yang aku rasain Retno Pembayun itu tidak sendiri, tetapi dengan dayang-dayangnya. Ini menari dengan
apa ya, lihai, dalam arti kata lentik jari-jarinya itu mengundang untuk agar laki-laki terbawa suasana itu, dan memang tujuannya adalah untuk ke Mangir, Ki Ageng Mangir. Memang narinya menggoda sih, Menggoda, Mbak. iya. Dan banyak laki-laki, nggak hanya Ki Ageng Mangir yang tergoda, tapi banyak laki-laki yang tertarik. Tertarik, iya. Dan untuk tempat ini mungkin yang kalian lihat hanya segini aja, gitu. Tapi sebenarnya luas. Dan ini sebenarnya saksi bisu loh, Mbak. Pohon ya? Pohon. Saksi bisu. Dan aku tuh di sini kayak berasa, jadi kayak maju mundur, Mbak. Dalam arti kata, pagi, siang, sore itu kayak enak banget. Jadi dayang-dayangnya itu mengikuti bagaimana Retno Pembayun kalau mulai. Karena beliaunya ada di ngikutin kita, nggak tahu kenapa ya Mbak, tapi kayak yang datangnya ke sini itu pertama udah diundang. Aku pribadi udah ngerasa diundang itu udah jauh sebelum Mbak Nana ngajakin ke sini kan. Terus di balik undangan itu kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak sampai ke lokasinya. Bahkan ada gosip-gosip yang zaman sekarang keluar itu bahwa Retno Pembayun menikah dengan Pangeran Jayakarta. Padahal usianya jauh banget loh Pangeran Jayakarta dengan Pembayun. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Pembayun itu di Depok. Depok itu katanya makamnya juga ada. Dan sebenarnya setelah nanti terakhir dia itu sejarah menutup ceritanya. Jadi tidak terbongkar siapa dia gitu kayak kan. Tertutup ya Mbak. Jadi kayak bukan disembunyikan sih, tapi kayak dialihkan. Dan yang perlu kalian tahu juga bahwa Retno Pembayun ini sebenarnya harusnya bertahta. Seharusnya dia yang memimpin kerajaan Mataram Islam. Kalau misalkan dia itu kan menari menjadi seorang lede, yang dimana itu juga politik. Dalam arti kata bahwa seperti tadi yang sudah aku singgung bahwa Panembahan Senopati dengan adipati-adipatinya itu saling berdiskusi dan akhirnya menyuruh Retno Pembayun untuk menjadi lede. Tapi sebelum dia menjadi lede, dia ada kesempat suatu tempat dulu nih Mbak. Gitu. Oh iya, sebelum ke situ gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan. Gitu. Jadi bagaimana dia menjadi lede itu sendiri, dia menari, dan sebenarnya dia tujuannya yang aku lihat juga tujuannya dia menari lede itu sebenarnya hatinya ngeganjal, dia manut lah sama ayahnya, sama bapaknya, dia manut dari kecil menurut gitu anaknya. Yang diucapkan bapaknya diikutin walaupun gitu. Hatinya kayaknya beredek gitu kan. Berat, bukan kemauan dia sendiri gitu. Dan yang aku lihat juga bahwa Ki Ageng Mangir yang keempat ini ganteng loh Mbak. Iya. Ganteng. Mempesona. Jadi memang jadi perempuan-perempuan itu kalau ngelihat itu ya pasti tertarik. Dan memang walaupun dia memang yang aku lihat memang beda usianya jauh Mbak. Dan Ki Ageng Mangir yang keempat ini memang selain mempesona, dia pun juga dengan masyarakat sekitar ramah. Gitu. Dia untuk jatuh hati atau apa itu agak sulit. Tapi ketika Retno Pembayun menjadi lede, dia tertarik, Mbak. Gitu. Dan pada akhirnya di sinilah terjadi tumbuh semi-semi ketertarikan dan sampai pada akhirnya mereka mengikat sebuah hubungan dan akhirnya terjadilah pernikahan gitu. Itulah asal mulanya cinta mereka. Tapi memang dia menari, mungkin yang sekarang terbawa dia masih menari, dia menangis itu karena ada penyesalan, kekesalan, terus rasa marahnya, sakit hati ya. Tapi cintanya itu masih nyangkut, dia simpan sampai sekarang. Itulah, jadi kekuasaan dan cinta itu bercampur menjadi satu di tempat ini, gitu.
jangan dibikin-bikin, harus rinci ya. Tapi kan takutnya keraton. Sudah saatnya orang manusia tahu cerita yang sebenarnya. Saya tidak akan bisa pulang dengan tenang bila cerita itu terus disimpan. Harus semua dituntaskan. Saya pilih anak ini untuk bisa menuntaskan apa yang masih mengganjal selama ini dalam diri saya. Dan di sini masih ada tempat lagi yang harus dikunjungi. Sudah saatnya semuanya tahu. Ya, saya tunggu di sana. Di sana. Saya tunggu Sekarang. sekarang. Ternyata masih on loh kameranya. Ya, berarti kita harus masih menuntaskan apa yang masih menjadi misteri dari kisah cinta dan juga kekuasaan dari Pembayun serta Ki Ageng Mangir yang keempat. Bagaimana kisahnya bakal akan ada terus di eksklusif Jogja, bagaimana Mataram Islam berkembangnya juga. Sekian juga, jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Jurnal Intan Indigo, serta jangan lupa juga subscribe Book of Name. Nah, buat kalian semuanya, terus pantengin karena bakal akan ada kelanjutan ceritanya dari eksklusif Jogja ini. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Book of Nina, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you! Nah ini Mbak Intan, sekarang kita sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya kita bisa ke tempat yang dimana menurut cerita dan memang pernah terjadi juga bahwa Retno Pembayun sebelum ke Desa Mangir tadi beliau mandi dulu di sini beserta dayang-dayangnya, beliau mandi dulu di sini karena memang mendapat dawuh ya, perintah ya. Bahasa Jawa bisa bahasa Jawa. Dapat perintah untuk ke sini untuk mandi. Dan ternyata tadi juga sudah dibahas Mbak sejarah-sejarahnya. Jadi sebelum Retno Pembayun mandi sini ternyata ada sejarah lagi di belakangnya gitu.